Bagi Iran, Hormuz ini kan center of gravity-nya, Achilles-nya, backbone-nya Iran kan Hormuz, ya kan? Nah, maunya Amerika semua dikontrol laut ini agar apa? Agar ekonomi global dia yang mengendalikan. Lah kan nggak bisa, Hormuz ini kan sovereignty-nya Iran, itu kan given, brand dari Yang Maha Kuasa. Apakah kita tidak punya copy paste-nya Hormuz? Punya. Selat Malaka. Itu kan perjalanan dari Hormuz kemudian menuju ke Asia, di mana ke Asia itu banyak diambil oleh Cina dan India, melewati Selat Malaka. Saya tidak bilang bahwa setelah Hormuz Selat Malaka, saya tidak bilang. Mudah-mudahan Hormuz ini selesai aja. Tapi kan kita punya prinsip, civis pacem para bellum. Bersiaplah kamu, ketika kamu damai, sebetulnya itu adalah persiapan untuk perang. Yang tadinya diprediksi, ini mah perang seumur jagung. Dalam waktu sekejap pun bisa dihancurin lah Iran ini. Dan itu nggak proven, nggak terbukti. Buktinya sampai detik ini saya podcast sama Mbak, ya Iran masih bisa berkata-kata. Iran masih bisa menjawab segala persoalan yang diberikan. Sebetulnya Iran ini bertujuannya apa sih? Bertujuan untuk cost imposition strategy. Itu yang dipakai oleh Iran. Iran ingin menghabiskan dananya musuhnya dia, Amerika. Jadi kalau misalnya lu berperang sama gue yakinkan lu habis ini habis budget lu. Nah, sudah ke sana. Ini costly gitu ya, Pak? Exactly. Costly. Selamat datang di Podcast 9, podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Podcast ini membicarakan hukum, demokrasi, serta persoalan-persoalan aktual di masyarakat. Seperti yang selalu saya sampaikan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan situasi geopolitik dunia saat ini, yaitu konflik Amerika Serikat dan Iran, pertahanan Iran, dan dampaknya bagi Indonesia. Kita melihat bagaimana dinamika di Timur Tengah bukan hanya berdampak pada kawasan tersebut, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas global, jalur perdagangan, dan hingga posisi diplomasi negara-negara seperti Indonesia. Untuk membahas isu ini telah hadir bersama kita Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Bapak Budi Pramono yang pernah bertugas sebagai Din Atase Pertahanan Republik Indonesia di Iran dan memiliki pengalaman panjang di bidang pertahanan serta hubungan internasional. Selamat datang di Podcast 9, Bapak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak, Bapak, sudah berkenan hadir bersama kami hari ini. Yang pertama nih, Pak, saya ingin bertanya. Iran ini kan dikenal punya sistem pertahanan yang bukan cuma mengandalkan militer ya, Pak, tapi juga melibatkan rakyat. Dan persiapannya itu jangka panjang, apalagi sejak kena sanksi bertahun-tahun gitu. Menurut Bapak sebenarnya bagaimana sistem ini tuh bisa berjalan? Dan apakah ada hal yang mungkin Indonesia bisa pelajari dari cara Iran untuk menjaga ketahanan logistik dan pertahanannya? Terima kasih Mbak, saya diundang di Podcast 9. Sekali lagi, ini adalah kehormatan bagi saya, namanya Podcast 9. 9 ini adalah angka yang tertinggi ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat kita sharing ilmu di sini. Ya, saya di Iran, I've been in Iran, Iraq, Azerbaijan, Turkmenistan. Actually 4 countries. Jadi Irak juga, Azerbaijan juga, dan Turkmenistan juga. Long 3 years di sana. Memang Iran ini penuh dengan keunikan sih Mbak. Ya, kadang-kadang saya yakin dan percaya Mbak sudah membacalah banyak tentang Iran dan mungkin justru Mbak akan bisa lebih banyak vocabnya tentang Iran. Tapi pertanyaan saya balik sebelumnya, apakah Mbak sudah pernah ke Iran? Belum pernah, Pak. Makanya saya penasaran sekali nih sama Iran yang menurut saya luar biasa. Jadi sekarang ini kan lagi banyak sekali yang bicara tentang Iran. Waktu itu saya jadi ingat Mbak menanyakan tentang Iran. Saya masih ingat sebelum saya berangkat ke sana, saya paparan di depan pimpinan saya,
perintah paparan tentang Iran karena semua atas pertahanan harus paparan. Nah, kok kebetulan itu di majalah Time itu ada covernya. Nah, saat itu kan kita baca-baca sama teman-teman yang lain. Wih, ini kok ada cover bagus sekali. Covernya itu Mbak judulnya What You Think, What You Said, What You Analyze About Iran Just Completely Wrong. Langsung Mbak saya foto, saya jadikan cover pertama, kemudian baru saya paparan. Bingung. Yang melihat, wih, paparannya. Jadi terus gimana kalau misalnya kita semua bicara tentang Iran, analisa tentang Iran terus salah. Jadi yang benar siapa, Bud? Gitu. Saya nggak bisa jawab, Pak. Kamu kan belum berangkat ke Iran, kok sudah bisa? Ya, jangan salahkan saya, Pak. Itulah majalah Times, Pak. Jadi apa artinya? Makanya saya pertama nanya Mbak tadi, Mbak udah pernah ke sana belum? Gitu. Kenapa demikian? Ya memang di sanalah Mbak tempatnya deception in term of military terminology. Jadi kalau Sun Tzu itu mengatakan the art of war-nya itu everything in war based on deception. Apapun bentuk perperangan itu, mau economical warfare, mau electronical warfare, mau conventional warfare, mau let's say weapon of mass destruction warfare, itu pasti berdasarkan penipuan, akal bulus, Mbak Jo. Akal bulus ya, Pak? Akal bulus. Jadi, apa artinya? Ya, Mbak bayangkan, negara itu 47 tahun di embargo. Embargonya bukan embargo main-main, embargo di segala bidang gitu, Mbak. Terus kemudian sekarang bisa wake up dan kemudian pembangunan industrinya luar biasa dan lain sebagainya. Terbukti dari rangkuman semua yang tadinya diprediksi, ini mah perang seumur jagung. Dalam waktu sekejap pun bisa dihancurin lah Iran ini. Dan itu nggak proven, nggak terbukti. Buktinya sampai detik ini saya podcast sama Mbak, ya Iran masih bisa berkata-kata. Iran masih bisa menjawab segala persoalan yang diberikan. Mulai dari blokade, blokade sampai maksimum blockade. Kemudian bergerak lagi bagaimana memanfaatkan Pakistan sebagai mediator. Oke, raport yang pertama bagus. Walaupun pada saat raport pertama bisa dibayangkan in the middle of discussing and creating agreement, kan Israel nyerang ke Lebanon. Orang lain shock, kok bisa ini agresi, kok serang kayak gini, ini agresi apaan ya? Ada beberapa analis yang menyampaikan bahwa inilah agresi rapuh, agresi yang tidak menciptakan suatu bentuk perdamaian yang permanen. Jadi akhirnya setiap negara dalam hal ini yang akan melakukan perundingan ya bisa saling mengancam, saling tuduh dan sebagainya. Tidak ada yang diikuti oleh mediator. Ya itu namanya agresi, ceasefire yang rapuh gitu loh. Nah, habis itu acara lagi bagaimana untuk menuju ke agreement kedua di Pakistan. Wah, macam-macam lah safarinya Iran. Safari dari Pakistan, kemudian ke Oman, balik lagi ke Pakistan, baru ke Rusia. Nah, kan? Rusia ini sudah terbentuk strategic comprehensive defense treaty. Di dalamnya juga ada 3 pilar, economically, militarily, politically. Kenapa? Karena Rusia bilang, ini gimana nih, kita kayaknya senasib ini, common enemy kita kayaknya Amerika ini. Gimana ekonomi kita ke depan? Lu udah 47 tahun lu di embargo, gua juga ditekan-tekan ekonomi gua, dan lain sebagainya. Nah, politically, Rusia juga mau nggak mau, ya dia bilang bahwa saya akan membela negara yang membela kedaulatannya, like you, katanya. Seperti Iran. Nah, militarily, ya kalau militarily, memang sih dalam hal ini tidak above surface, Mbak.
Kenapa nggak above surface? Ya karena masih belum terikat, belum ada mutual binding defense agreement lah gitu. Tapi apakah dengan begitu terus cuek-cuekan? I don't think so. Coba Mbak perkirakan sendiri secara intelijen, bukan secara hukum. Mbak kan bicara hukum nih, hukumnya gimana. Nah, di atasnya itu Iran, itu kan ada Danau Kaspia. Nah, saya katakan danau karena memang danau, cuman itu danau huge, danau yang besar. Gitu. Sehingga disebut orang Kaspia kan, Selat Kaspia, Laut Kaspia, sorry. Laut Kaspia itu kan dikelilingi juga negara yang saya bertugas di sana. Di bawahnya Iran, terus Azerbaijan, Turkmenistan, di atasnya Kazakhstan, kemudian Cina. Rusia. Nah, Mbak bayangkan, apa iya tidak ada hubungan Rusia sama Iran dengan situasi yang dia tidak diketahui negara lain? Ditutupi oleh negara-negara yang ya friendly neighbors. Nah, yakin Mbak di sana tidak ada transport of logistik. Yakin Mbak di sana tidak ada transport electronic warfare, transfer of TOT teknologi. Nah, yakin Mbak di sana dia tidak menyumbang drone. Nah, karena drone-nya Iran ini, nah ini bukan berbicara dari Rusia ke Iran. Drone-nya Iran ini sudah bisa dijual, Mbak. Maksudnya untuk Ukraine ini sudah perlulah itu Rusia, artinya sudah sellable gitu. Terus juga dari mana Mbak nyampaikan bahwa ibaratnya Rusia tidak ada hubungan sama Iran? Waktu JCPOA 2015 kan Iran kan good boy at that time, sehingga dia serahkan sesuai dengan JCPOA 2015 antara Rouhani sama si Obama, ya kan? Ya serahkanlah ke Rusia sesuai dengan aturannya berapa yang diserahkan. Artinya di JCPOA kan sudah ada agreement dan mau menyerahkan ke Rusia. Artinya apa? Artinya Rusia sangat dipercaya sama Iran at that time. Nah, apa iya terus negara kayak gitu nggak ada hubungan? Nah, lastly, ya sebelum 28 Februari ada penyerangan, itu kalau nggak salah kan ada latihan gabungan Rusia, Cina, sama Iran di dekat Oman sana. Kemudian baru 28 Februari itu langsung serangan mendadak, di mana serangan itu juga tidak ngasih tahu Saudi Arabia, si Amerika. Di sanalah Saudi kemarin waktu dipakai untuk pangkalan laut dan udaranya untuk penyerangan Project Freedom, nggak dikasih, meskipun setelah itu juga dikasih. Nah, alasannya apa Arab Saudi? Ya, alasannya lu nyerang-nyerang Iran nggak ngomong sama gue sih lu. Bukan berarti juga Arab ini suka sama Iran, belain Iran. Enggak. Arab kan juga punya kalkulasi. Lu kalau misalnya nyerang Arab ngomong-ngomong dong. Lu pikir gua nggak dapat dampak ini kalau lu main serang Irannya? Dampak akhirnya. Yaitu yang disikat sama rudalnya Iran di setiap home base-nya, pangkalannya Amerika yang ada di Teluk. Kan gitu. Ada berapa itu pangkalan Amerika yang ada di Teluk? 30 kalau nggak salah. Kekuatannya 40 ribuan itu pasukan yang diletakkan di Teluk, pangkalan-pangkalan Amerika itu. Nah, kembali lagi. Habis Project Freedom, Mbak tadi menanyakan bagaimana sih berlapisnya Iran, kan begitu. Nah, saya lanjut dulu itu Mbak. Nah, air strike, ya kan, dihajarlah Iran, bla 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 bla, 165 meninggal, anak-anak kecil lah, madrasah sekolah-sekolah 500 habis lah. Itu sebelum itu nggak tahu sekarang gitu kan. Israel juga begitulah. Ya itu akhirnya Iran juga balas. Nah, I've been there, jadi I can smell what kind of defense Iran has. Jadi saya bisa membau kira-kira bagaimana sih sistem defense-nya Iran ini kalau ada serangan seperti itu. Nah, from the beginning memang Iran ini bukan tipe negara yang preemptive strike. Ya, negara preemptive strike Mbak tahulah, tidak perlu saya sebutkan lah. Negara yang apabila ada negara lain itu sudah menunjukkan gejala, simptomnya itu seperti nyikat dia, seperti mau bunuh dia, seperti mau nge-kill dia. Nah, sebelum itu dilakukan, dia sudah kill duluan.
nggak mau dia didahuluin itu. Alasannya apa? Lu kan mau bunuh gua. Meskipun tidak membunuh, ternyata hanya simptom. Tapi karena dia preemptive strike, gua bunuh lu sebelum lu membunuh gua. Nah, kan gitu. Nah, Iran bukan tipe seperti itu. Dia hanya melakukan defense aktif di mana dia akan maksimal retaliation, jadi maksimal dia membalas kalau dia disikat duluan. Nah, kan begitu, Mbak. Nah, lanjut sampai nanti kita bahaslah Project Freedom bagaimana. Nah, kemudian apakah Amerika ini hanya airstrike dengan Israel? Buktinya enggak. Dia melakukan blockade yang ujung-ujungnya dia akan menaval strike-kan Iran. Nah, pulau-pulau atau pelabuhan yang ada di sebelah selatan Iran, ya, mulai dari Pelabuhan Chabahar, Pelabuhan Bandar Abbas, Pelabuhan Asaluyev, Pelabuhan Kart, Pelabuhan Khomeini, yang itu semua membujur di selatan itu, ya tentunya itu semualah yang menjadi sasaran untuk pintu gerbang masuknya Amerika. Nah, terus bagaimana dengan kapal induknya Amerika, kemudian pasukan Amerika yang semakin lama semakin bertambah, pesawat-pesawatnya yang diluncurkan dari kapal induknya dan lain sebagainya, ini kan masif. Ini kan luar biasa conventional warfare-nya. Nah, pasti Mbak bertanya, terus nggak dilawan ini dengan conventional warfare? Mbak, ini udah 47 tahun, Mbak, di embargo. Jadi kalau Mbak misalnya menuntut, apa balasannya Iran dong, Pak? Apa balasannya air strike-nya Iran? Apa balasannya dengan naval strike-nya Amerika, maksud saya, dalam hal ini? Apa balasannya Iran? Iran tidak akan membalas konvensional air strike-nya Amerika. Dia sadar bahwa di sisi sana dia kalah dengan high-tech-nya dia, dengan jet-jet pesawat tempurnya dia. Tapi jangan salah, bukan berarti Iran ini mati. Bukan berarti Iran ini musnah dan bisa diratakan dengan bumi. Nah, apa artinya? Dia akan bisa balas ya, setelah airstrike tersebut. Kalau misalnya berlanjut-lanjut, kan prinsipnya dia diserang baru nyerang, kan begitu kan. Saya hanya bisa sebutkan satu di mana ini adalah keluar dari Trump sendiri, bahwa saya masih ngeri dengan Eagle 44. Nah, Eagle 44 ini kan ditanam di dalam pegunungan Zagros. Jadi Zagros itu pegunungan yang membujur dari barat ke selatan. Kalau Alborz itu membujur dari di utara, ya kan, yang akhirnya Alborz yang 5.000 itu di sana ada Gunung Damavand yang tertinggi. Nah, kalau di Zagros ini ada Gunung Dena kalau nggak salah yang tertinggi. Nah, kalau Alborz ini sekitar 5.000-an sekian, 5.600 kalau nggak salah. Nah, itu di bawahnya itu akan ada pantai. Nah, pantainya itu bertemuan dengan Kaspia tadi. Iya. Di sana ada hutan, Mbak, hutan yang namanya hutan lebat sekali. Nah, hutan inilah yang konon ada spesies macan tutul yang ada satu-satunya lah, something like that. Saking apa? Saking hutannya, saking liarnya. Nah, kita bicara tadi yang Zagros, yang membujur dari barat kemudian menuju ke arah pantai selatannya Iran. Nah, disinilah Mbak, banyak dibuat di sana tunnel-tunnel. Banyak dibuat di sana ya semacam hanggar, perfect building, hanggar yang sempurna seperti halnya dibuat di tempat-tempat lain. Ada depotnya, ada chain of command-nya, ada fasilitas-fasilitas electronic warfare-nya, komunikasinya, dan lain sebagainya, komplit. Nah, inilah keluarnya Eagle 44, tidak tahu keluarnya dari mana, masuknya juga nanti tidak tahu dari mana, ya, dari tunnel mana. Nah, ini yang masih think too much, seorang Trump ini. Nah, itu yang airstrike. Bagaimana yang naval strike? Naval strike lagi-lagi. Nah, jadi kita biar bisa berpikir, Mbak, agar pertanyaan itu tidak pada terus gimana Pak menghadapi airstrike? Oh, gimana Pak naval? Yang pikiran kita kayak perang-perang kolosal. No. Ya kan gitu. Makanya saya tunjukkan bagaimana sih accomplish-nya, capaian tertingginya bagaimana. Nah, tadi airstrike. Bagaimana capaian tertingginya di naval strike? Lagi-lagi Iran tidak akan meladeni itu, Mbak. Gitu loh. Bagi Iran, Hormuz ini kan center of gravity-nya, Achilles-nya, backbone-nya Iran kan Hormuz, ya kan. Lagi-lagi
Dia tidak ngikutin yang yang dibikin oleh Amerika, sea control ini. Dia cukup sea denial. Nah, maunya Amerika semua dikontrol laut ini agar apa? Agar ekonomi global dia yang kendalikan. Lah kan nggak bisa, Hormuz ini kan sovereignty-nya Iran, itu kan given. Berian dari Yang Maha Kuasa dengan panjang 34 km itu, lebar 44 km itu, di situ ada palung, dan perlu diketahui juga palung itu juga sebetulnya mendekat ke arahnya Iran. Pesisir kan namanya itu selat itu kan berapa meter, berapa kilometer dari pinggir sama dari pinggir. Dari pinggir sama dari pinggir kira-kira 4 km, itu pun yang mendekatin Oman, ini kan pantainya pantai pasir. Nah, sehingga kan dangkal. Jadi tetap mendekat ke wilayahnya Iran di sana karena ya bentuknya hampir menyerupai tebing lah di sana. Jadi langsung dalam, langsung palung. Makanya Iran benar-benar bisa mengarahkan, jangan lewat sono, lewat sini, jangan lewat sono, jangan lewat sini. Apa artinya? Di sanalah yang sudah terpasang berapa itu ranjau laut. Selalu saya sampaikan, kalau nggak salah tahun 88 aja sudah berapa ratus ranju itu terpasang di sana. Nah, kalau sekarang sudah nggak tahu lagi berapa ranju. Sedangkan ranju itu, Mbak, ranju itu kan macamnya macam-macam, Mbak. Ada yang ranju magnetik, ada yang dia dengan magnet lempengan baja itu kalau misalnya terendus dia meledak, ada yang karena suara baling-baling berisik itu kemudian dia meledak, ada yang dipasang. Nah, ranjau yang jadul saat itu kan dipasangnya di surface kan, kelihatan kayak balon-balon gitu. Nah, seiring dengan perjalanan teknologi zaman, ada yang diatur sekian dari permukaan, sekian dari permukaan. Artinya apa? Tidak semua kapal-kapalan kecil, kapal-kapal untuk mancing meledak, enggak. Hanya kapal yang benar-benar ke bawah. Nah, ranjau itu pun, kalau ranjau itu dicemplungkan, dijatuhkan pada dasar, kan nggak gampang juga, Mbak, setelah itu untuk mencari ranjau itu. Katakanlah, katanya ini tim yang dipimpin oleh Prancis, ya, 40 negara ini, ya kan, dia lewat Laut Merah. Kemudian setelah Laut Merah dia Teluk Aden yang mau menuju. Nah, ini saya sudah loncat-loncat ini, Mbak, omongan saya. Nggak apa-apa ya, seingat saya. Karena ini hubungannya dengan yang ada di mata saya ini, yang terdekat ini adalah Project Freedom. Project Freedom yang seumuran jagung tiba-tiba nggak jadi. Gitu. Tapi izin potong ya, Pak. Berarti kan saya lihat juga mereka itu menggunakan kapal-kapal kecil ya? Betul. Ini berkaitan dengan tadi strategi berkaitan. berarti? Betul. Nah, saya belum selesai ke sana, makanya agak loncat-loncat. Nah, ini kan Project Freedom katanya nggak jadi, yang katanya nggak jadi, ya katanya ya itu tadi yang tidak dibolehkan sama Arab Saudi, terus habis itu dibolehkan. Oke, kita kembali. Tadi kan bayangan saya bagaimana di laut. Nah, sekarang betul yang Mbak sampaikan. Maka ke sana dia akan berhadapan. Di sana kan IRGC sama Artes Laut kan sudah siap di sana dengan Sombut. Jadi Sombut inilah, Mbak, yang benar-benar ke depan. Sebetulnya Iran ini bertujuannya apa sih? Bertujuan untuk cost imposition strategy. Itu yang dipakai oleh Iran. Apa artinya cost imposition strategy? Iran ingin menghabiskan dananya musuhnya dia, Amerika. Jadi kalau misalnya lu berperang sama gue yakinkan lu habis ini habis budget lu. Nah, sudah ke sana. Ini costly gitu ya, Pak. Exactly. Costly. Tapi kalau lu misalnya mau nyerang ground attack, nah disambut oleh Pezeshkian. Nah, kata Pezeshkian itu yang suka, ibaratnya gitu kan, yang gua suka yang kayak gitu. Kenapa? Karena yakin IRGC, Artes, kalau dia melaksanakan ground attack, nah di sanalah dia no point to return. Tidak ada dia titik balik untuk keluar. Karena ini medan adalah medannya Iran punya. Medan di dalam Iran. Jangankan yang di dalam, di luar baru ujung-ujungnya Hormuz saja. Ini jadi, nggak jadi. Jadi, nggak jadi. Nah, kembali lagi. Itu namanya swarm attack, Mbak. Jadi, itu tadi, kalau sudah menuju ke attrition war, maka akan dibuatnya lah lumpuh musuh, akan dibuatnya lah exhausted musuh itu, akan dibuatnya kehilangan strategi musuh itu. Kenapa? Karena attrition war. Nah, sebelum attrition war yang tadi, bahwa dia si Iran akan mempunyai strategi cost imposition strategy. Kenapa? Iran juga
nggak buta. Iran selalu melihat bagaimana sih ini seorang orang Amerika ini dalam berperang. Dalam berperang kan selalu dia mirror imaging. Dia selalu salah lirik, salah lihat, salah kalkulasi. Dikiranya tidak punya kemampuan, buktinya. Kalau memang dia berkemampuan full, kenapa nggak langsung dihajar aja? Dengan kemampuan high-tech dia yang luar biasa. Dan Iran tidak punya itu. Nah, apa mirror imagingnya? Apa salah liriknya? Nah, itu tadi yang Mbak tanyakan. Kapal-kapal speedboat, swarmboat, dia lakukan sana. Kapal cepat, dan lain sebagainya. Kemudian rudal-rudal pesisir. Jadi, itulah yang akan terjadi saturation war. Apa itu? Perhitungan perang yang tidak imbang. Jadi, memang boleh Amerika dalam ini high-tech-nya very high, gitu kan. Boleh. Tapi ini secara quantity, kan yang lebih besar Iran. Jadi dikalahkan dengan kuantiti murah, dengan kuantitas yang murah yang dari Iran tersebut. Nah, di sanalah Mbak, bagaimana Iran melihat air strike, bagaimana nanti kalau misalnya Iran itu melanjutkan dengan naval strike, di mana sekarang itu pada titik paling current eventnya, masalah yang paling di depan mata kita, Project Freedom. Project Freedom pun juga nggak jadi. Alasannya macam-macam, baik domestik dari sana maupun juga yaitu tadi yang legally, regional power legal itu. Nah, karena Mbak bicara hukum, dia tidak ada legalitasnya dari negara-negara teluk, makanya tidak jadi. Nah, setelah itu yang saya dengar mau ada Project Freedom Plus. Bayangkan Project Freedom dari Epic Fury, Economic Fury, diikuti dengan coercive military diplomasi, kemudian direct kinetic engagement. Dia kan rule of engagement, tapi ditambah lagi tekanan-tekanan dengan secara kinetic power engagement. Itu apa? Karena tekanan maksimal. Kenapa? Coba aja headset, bilangnya apa headset? Headset kan bilang bahwa lock and loaded. Lock and loaded itu Mbak, kalau dalam bahasanya militer, pelatih itu ngomong, kunci senjata. Itu harus dijawab oleh prajurit. Senjata kunci. Karena saking tidak mau ada salah dengar, miscalculation. Kunci senjata, senjata kunci, dijawab. Habis itu apa? Munisi, isi munisi. Gitu kan. Dijawab oleh yang mau munisi terisi, senjata terisi. Nah, habis itu udah nggak ada aba-aba, Mbak. Aba-abanya cuma satu, tembak. Itu dalam military terminology. Nah, headset sudah mengatakan itu. Itulah yang dimana kinetic engagement, bukan rule of engagement, udah direct kinetic engagement. Nah, kemudian sekarang, begitulah Mbak ups and down-nya. Nah, kembali lagi berarti, kalau sudah mulai habis kayak gini, baru saya kembali ke pertanyaan Mbak. Maaf ya, pertanyaan dijawabnya terakhiran. Karena nggak bisa Mbak langsung saya jawab, oh begini Mbak, begini. Padahal perjalanan ini panjang. Tidak seperti itu historical background. Bagaimana sekarang terjadi yang sudah seperti ini. Perjalanannya seperti itu. Nah, kalau Mbak mengatakan, tadi Mbak sudah nyindir berarti, udah swarm, apa segala macam, udah nyindir. Gini Mbak, ketika kita bicara Iran, maka kita tidak bisa lepas bicara pertahanan. Pertahanannya Iran seperti apa. Ketika kita bicara Iran, kita tidak bisa lepas tadi yang Mbak sampaikan rakyatnya. Karena dalam bernegara itu kan ada masyarakat, ada rakyatnya. Kemudian ketika kita bicara Iran dengan adanya embargo yang 47 tahun seperti itu, kita tidak bisa lepas daripada industri mandirinya dia, gitu kan Mbak. Nah, ketika kita bicara Iran, nah tadi yang saya sampaikan sama Mbak, bahwa Iran itu tidak akan lepas dengan perang yang namanya asymmetric defense. Lebih fokusnya asymmetric layered defense. Jadi pertahanan yang berlapis dan asimetrik. Kenapa sih Mbak kok asimetrik? Lawannya nggak ini Mbak, nggak imbang. Karena asimetrik itu sebetulnya jalan keluar karena menghadapi musuh yang tidak imbang keluarnya. Makanya dia pakai asimetrik. Itu the only way to solve the problem. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kalau kita misalnya bicara tentang pertahanan, tadi udah saya singgung-singgung kan sama Mbak. Nah, itulah pertahanan yang di sana yang dia mengarah bahwa semuanya berlapis.
kalau misalnya pertahanan ini kita lihat dari sisi politik, Mbak, di sana itu kan bukan monarki. Kan di sana itu republik Islam Iran, ya kan? Apa artinya? Ya dia tidak monarki seperti negara-negara di Teluk. Dan ini salah satu juga sebetulnya kenapa sih Saudi Arabia dan negara-negara Teluk, wah bahaya nih, ini republik ini. Kalau misalnya dia menghasut-hasut rakyat gue untuk ganti bukan monarki lagi, republik, wah bahaya ini. Nah itu salah satu bahaya juga, selain dia menggembor-gemborkan bahwa rudal dan lain sebagainya, bagi dia nuklir dan lain sebagainya itu merupakan ancaman negara-negara Teluk. Nah, kembali lagi Mbak ke masalah pertahanan. Nah, kalau ke masalah pertahanan, ya itu tadi Mbak, dia berlapis. Mbak, secara politik di sana ada presiden. Presiden itu bukan yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah Supreme Leader. Supreme Leader berarti ya, Supreme Leader Rahbar, gitu Mbak. Nah, jadi apapun perintah Rahbar, ya itu harus diikuti oleh Supreme Leader, baru diikuti sama Presiden, baru di bawah-bawahnya seperti negara-negara demokrasi yang lain. Nah, Supreme Leader ini Mbak, bahkan sekarang ini Mbak yang ada hashtag di sana itu. Coba Mbak tafsirkan, kalau dia sudah kemana-mana hashtagnya, Mbak kan selalu ngelihat itu bagaimana di TV bendera berkibar-kibar dan saya rame jingkis kayak itu apa? Dia sedang menyebarkan one God, one leader, one nation, one national security, one path. Apa artinya? Hei, rakyatku, kita satu Tuhan ya. Kita satu pimpinan ya, tadi Supreme Leader Rahbar. Kita satu keamanan nasional ya, dan kita satu bangsa ya, dan kita satu garis arah perjuangan. Apa artinya? Ya artinya kalau misalnya ngelawan keamanan nasional ya berarti lu ngelawan Tuhan kita kan sama, gitu loh Mbak. Jadi itu yang membuat rakyatnya itu paham Exactly. tentang perjuangan ini. Exactly, gitu. Nggak banyak, hashtagnya itu aja udah cukup. Nah, ibaratnya gitu kan. Bagaimana dia kemudian pasang badan, masih ingat nggak waktu mau acara Pakistan, waktu diancam sama Trump, mau terima proposal saya atau mau saya serang nuklir booster, nuklir for peace atau jaringan-jaringan gas yang ada di Fars dan lain sebagainya. Nah, ini kan dia langsung pasang badan. Langsung human shield, langsung bergerak ke kota, siap untuk diserang, pasang badan aja. Nah itu Mbak, ciri-cirinya masyarakat Iran kayak gitu. Makanya waktu Rahbar itu nyampaikan bahwa nuklir rudal adalah aset nasional dan akan dipertahankan oleh 90 juta rakyat Iran, siap untuk memprotek daripada aset nasional tersebut. Nah, kembali lagi ke pertahanan. Pertahanan tentunya Mbak langsung terbayang pasti. Pak, bagaimana Pak rudal Fatahnya? Rudal Fatihnya gimana? Rudal Koramsarnya gimana? Rudal Kershabennya seperti apa? Kemudian rudal Kaidirnya seperti apa? Pasti Mbak akan nanya itu. Nah, rudal-rudal itu Mbak sebetulnya sudah tersebar baik risetnya maupun produknya. Saya kan tinggal di Teheran, di Iran. Jadi di Teheran itu ada. Teheran itu kalau misalnya ke timur sedikit berarti ke Semnan. Ini Teheran, Semnan, ini yang produk-produk rudal Mbak. Kalau barat berdekatan dengan Irak berarti di Kermanshah. Kalau ke selatan berarti dia di yang dekat Hormuz Mbak, itu di provinsi Hormozgan. Nah, ini tempat-tempat rudalnya, Mas. Kemudian produk-produknya juga ada banyak di provinsi Isfahan. Jadi kalau dari Teheran agak turun gitu Mbak, setelah Qom, kemudian agak turun lagi, di sana ada Isfahan. Isfahan ini kota cantik banget nih Mbak. Sosepu di sana itu. Wah, bagus banget itu Mbak. I've been there. Jadi ada jembatan Mbak yang dibuat lampunya Mbak, tata-tata lampunya itu Mbak.
Yang dibuat at that time loh Mbak, bukan sekarang. Kalau sekarang mungkin at that time itu Mbak. Ini negara besar sehingga lampu itu Mbak, kalau misalnya difoto dari jauh, kalau malam itu indahnya luar biasa Mbak. Itu buatan long time ago lah gitu. Itu Isfahan. Kemudian juga di provinsi Yash gitu. Ini tempat-tempat bagaimana rudal-rudal itu disebarkan. Karena apa? Ini ada hubungannya yang Mbak tanyakan itu bagaimana, pastinya Mbak akan menanyakan bagaimana sebaran logistiknya. Betul. Nah, kan lebaran logistiknya ini kan juga mengikuti bagaimana, that's what you call it, mosaic defense. Mosaic defense ini adalah desentralisasinya ekstrim. Ini adalah salah satu bagaimana pertahanannya Iran mempertahankan ground attack sehingga dibuatlah 31 provinsi ini dengan kekuatan yang mandiri. Nah, karena sebagian itu kota-kota itu sudah disiapkan pertahanan yang mandiri, yang pertahanan ini tidak tergantung Teheran. Nah, maka pertahanan redundan ini, yang berlebih ini, pertahanan yang sudah disiapkan jalur logistiknya ini, pertahanan yang disiapkan dengan bagaimana Artes dan IRGC-nya di sana, tiap-tiap daerah 31 provinsi, pertahanan yang disiapkan dengan korps provinsinya dia, pertahanan yang disiapkan oleh Basij dan IRGC di masing-masing tempat itu, diharapkan kemandirian ini benar-benar mandiri apabila diserang, tidak akan membuat jatuh tempat lain, kota lain. Jadi mereka memang selalu siap untuk tekanan jangka panjang gitu ya, Pak? Betul sekali. Dan konflik terbuka tuh mereka siap gitu? Siap. Makanya itu di backup oleh namanya mobilisasi rakyat. Nah, pertahanan inilah Mbak yang sebetulnya di backup oleh what you call it 8 lapisan. Selalu saya sampaikan di media itu. 8 lapisan. 8 lapisan, karena ada hubungannya dengan mobilisasi rakyat. Jadi dia paham benar apabila ground attack ini memang masuk, maka dia harus hadapi dulu pasukan-pasukan khususnya. Pasukan-pasukan khusus dengan alat-alat khusus, dengan tujuan khusus, yang terlatihnya juga serba khusus, yang no head. Ini adalah airborne jagoannya Iran, yang kalau misalnya mau masuk ke wilayahku, ya langkai mayat saya dulu. Kalau misalnya kamu masih lewat laut, ya takafaran, ya langkai mayat saya dulu, pasukan-pasukan khususnya marinir ini. Tapi kalau misalnya dia masih masuk juga, ya itu tadi Pak, mobilisasi rakyat itu antara lain kita ada Fatihan. Fatihan ini pasukan yang memang dia, Mbak kan tahu, dia pada saat masih bayi, sudah dipaksa untuk perang Iran. 8 tahun, weapon of mass destruction at that time. Dan di perang itu, negara semua mihak dia, kalau nggak salah 40 negara itu mihak dia. Itu termasuk Rusia saat itu. Nah, itulah Mbak, there is no permanent friend and foe. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi, ada hanya kepentingan yang abadi. Nah, hadapi Fatihan. Nah, kalau misalnya Fatihan ini katakanlah bisa tertembus, maka dia harus siap dengan infanteri mekanis. Infanteri mekanis di sana ada Arhanut, di sana ada Armet, di sana ada pasukan lapis baja, di sana ada tank-tanknya dia. Itulah infanteri mekanis tadi. Infanteri mekanis tadi. Masih juga dia masih tembus. Nah, ini Mbak kekuatan mulai tadi yang saya bilang ketika kita bicara Iran, kita bicara pertahanan, kita bicara mobilisasi rakyat, kita bicara juga kemandirian, kita bicara asimetris, asimetris warfare. Nah, ini semuanya kan bertautan ini Mbak. Beririsan. Makanya kalau misalnya dia berhadapan dengan korps provinsi, namanya memang ya bagus-bagus Mbak, korps provinsi, karena ini adalah kekuatan provinsi 31 tadi. Di dalamnya Basij. Basij itu sekarang sekitar 450-an ribu sudah kalau nggak salah saya. Dengan kekuatan Artes dan IRGC yang ada yang sekitar 850 ribu, ini IRGC-nya itu di atas 100, sekitar 200 ribuan, kemudian yang di Angkatan Daratnya 150 ribuan. Nah, Basij ini Mbak, Basij ini masyarakat yang terlatih full oleh IRGC sekitar 450 ribuan. Nah, korps provinsi ini Mbak.
Saya ngomong kayak gini, kenapa Mbak saya kok bisa merasakan, oh seperti itu ya desentralisasi ekstrimnya ya. Makanya saya tanya Mbak tadi, Mbak udah pernah belum ke sana? Karena itu apa ya, victimize me itu I've proven gitu loh Mbak, by my bare own eyes, dan I witness by my bare own eyes, saya memang saksi dengan mata telanjang saya. Saat itu saya pergi Mbak, sama anak istri saya, kalau nggak salah ke Tabriz. Berarti kan antar provinsi. Katakanlah Mbak dari Jawa Barat, Mbak pergi ke Surabaya lah, ke tempat saya. Nah, saat itu di sana itu kan memang pemali Mbak, foto-foto, cepat foto-foto. Anak saya masih kecil lah, keluar dari hotel gitu, foto-foto, cetek, seneng lah dia, bukan seneng dia sebagai pemoto, bunyinya foto, ditangkap lah Mbak, lari dia, lari, wah notok kamar, saya langsung keluar. Apa nak? Dikejar bapak itu. Wait, stop it. No, your children, take picture. That's forbidden, sir. Okay, no problem. Don't touch my son. Jangan sentuh kamu. Kill me first, if you want to touch my son. Oh, come. Diperiksa saya. Diperiksa itu Mbak, pada saat diperiksa, that's what you want? Saya kasihkan. Ini loh, filmnya, kalau kamu ini yang kau ingin. Ambil. Don't touch him. It's my beloved son. Gitu kan. Nah, terus diproses Mbak. Oke, kamu ikut ke markas. Mau di BAP. Saya bilang, who are you? I am Stephen Atasi. Saya bilang gitu. I represent my country. And I know who is Fahidi. Fahidi dulu ini Mbak, kepalanya di sana. Saya kasih tahu foto saya sama Fahidi. Yeah. Fahidi ibaratnya ya Panglima TNI-nya lah. Gitu kan, kita makan bareng apa segala macam. Dia foto sesama negara, tiap-tiap negara. Apa dia? Nah. Dia bilang, nggak kenal saya sama Fahidi. Wah, saya langsung berpikir Mbak. Oh, gila nih. Nah, saat itu saya belum sadar. Ini apa ini? Nah, negara kita kan nggak mengenal itu, gitu kan. Kalau udah, ini loh podcast 9, gitu kan, podcast yang di sana. Oh iya, punya podcast 9. Oh iya kan. Nggak ada kayak gitu Mbak. Nah, saya sekarang ini baru sadar. Nah, itulah nanti kalau misalnya Mbak masih tetap nanya, katakanlah Pak Indonesia gimana? Nggak bisa Mbak, apple to apple. Jadi different country has different treatment. Nah, habis itu Mbak, who are you? I am police. Okay. How do I know that you are police? You have no uniform. Pergi dia Mbak. Pergi, terus ganti baju. Pakai pangkat kolonel. Oh, lu kolonel, dalam batin saya kan, sama kolonelnya dong kita saat itu. Nah, udah saya dibawa ke markas Mbak. Dan itulah Mbak, luar biasa. Gitu, bawa markas ya biasalah ditanyain macam-macam dan lain sebagainya. Memang di sana tidak boleh. Tidak boleh untuk foto-foto itu memang forbidden gitu loh. Dan dia sih tidak kasar juga sama saya gitu. Hanya lain kali ya saya bilang ya yang foto-foto kan anak gue, bukan gue. Kalau gue kan tahu kalau di sini forbidden ya, akhirnya saling menyadari. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Mbak, bahwa itulah Mbak pertahanannya. Kalau sudah infanteri mekanis di sana, maka akan muncul batalion Imam Hussein, batalion Imam Ali. Baru Mbak, di sini yang Mbak tanyakan, mobilisasi massa. Nah, kalau udah mobilisasi massa kan human shield. Ya kan? Sebelum mobilisasi massa, pasukan veteran. Pasukan veteran. Nah, pasukan veteran juga misalnya katakanlah sudah habis, ya mobilisasi massa. Kalau mobilisasi massa juga habis, ya seperti yang dibilangkan sama Rahbar. Kalau semua orang di Iran ini meninggal, mati, wafat dalam perang, saya biar yang terakhir mati. Kan begitu. Nah, jadi ketika bicara Iran, makanya bicara pertahanan seperti itu, kira-kira meskipun ini kalau saya ceritakan nggak ada selesai-selesainya, melibatkan mobilisasi rakyat dan itu tadi Mbak, kemandirian daripada industri. Yang di mana-mana dia memang setelah 79 seperti itu Mbak, ini benar-benar setelah dia ditinggalkan banyak teman, di mana dia merasa kesendirian, di sanalah Mbak baru dia itu apa ya Mbak, adrenalinnya lah muncul, bahwa akhirnya semua perusahaan yang ada
perusahaan industri, perusahaan perkapalan, perusahaan segala macam, elektronik dan lain sebagainya, semua yang dikerahkan untuk menuju bela negara lah ibaratnya itu. Makanya di sana ada industri-industri di mana industri-industri itu tersebar. Baik itu yang ada tadi di Kermanshah, itu yang mandiri-mandiri itu Mbak, baik ada yang di Teheran, baik ada yang di Isfahan, baik juga ada yang di Bushehr gitu kan. Nah, itu adalah tempat bukan Abu Dhabi, sorry, Bandar Abbas, saya lupa dari tadi mau ngingetin, Bandar Abbas. Nah, inilah Mbak tempat-tempat untuk yang mandiri, perusahaan-perusahaan mandiri itu tadi, dan termasuk yang ada di Zagros. Nah, di Zagros ini banyak di sana industri-industri, terutama missiles, sampai Zagros ini dibilang bahwa missile city, gitu. Jadi kota misil. Yang tadi saya bilang kenapa di situ sampai ada hanggar perfect hanggar itu yang membujur dari barat ke selatan, pegunungan Zagros 4.000 meter, 4.000 meter. Nah, itulah Mbak pertahanan. Kemudian, nah kalau Mbak menanyakan bahwa seperti apa Indonesia, nah ini to my perception ya saya tidak bisa ini apple to apple. Jadi yang namanya different countries has different treatment. Bagaimanapun juga negara kita ini adalah the most archipelagic country in this planet, consisted more than 17,000 island inhabitant, thousands of tribes and hundreds of languages. Artinya apa? 17.000 pulau lebih, 17.500 lebih yang baik dihuni maupun tidak dihuni. Ribuan suku, ratusan bahasa. Indonesia ini, Mbak. Gimana dengan Iran yang 4 kali besarnya Irak, yang daratan semuanya hampir. Tentunya ya beda gitu. Nah, namun bagaimanapun juga ini kan prinsipnya orang hidup, Mbak. Ya be yourself kan gitu kan, Pak. Kan begitu kan? Gen Z kan semuanya Mbak kan be yourself, be yourself. Ya biasanya orang tua ngasih tahu, iya nak, be yourself, ya jadilah dirimu sendiri. Tapi dengan catatan kamu juga harus menerima kalau ada hal-hal yang perlu dijadikan lesson learn. Untuk apa? Untuk perfect, untuk memperbaiki dirimu, untuk kesempurnaan dirimu. Nah sama Mbak, ini kan ada lesson learn-nya kalau menurut saya. Lesson learn-nya, jadi mau nggak mau ke depan yang seperti Iran lakukan, Iran itu kan melakukan tidak sama dengan tidak mau ikut-ikutan dia logistik modern kayak Eropa dan lain sebagainya. Makanya dia membuat survival logistik. Dia terminologinya survival logistik. Survival logistik ini adalah logistik yang memang didiseminasi, disebarkan ke tiap-tiap daerah, kemudian cukup redundant, cukup dilebihkan, berlebih. Jadi bukan disebar tapi kekurangan, krisis gitu. Enggak. Jadi memang diyakinkan di sana redundant. Kenapa? Ini untuk apa? Sulit dilumpuhkan kalau itu misalnya ada. Kalau itu sudah tersebar dan memang diyakinkan mampu bertahan. Dalam apa? Dalam kondisi apapun termasuk embargo yang 47 tahun. Itu kira-kira yang di lesson learn sama si Iran. Nah, kalau misalnya kembali ke kita, ya sekali lagi Mbak, kita kan negara yang berkepulauan. Kalau negara berkepulauan, ya tentunya kita mungkin yang selama ini kiblat kita selalu darat, ya kan. Lanjutkan, gitu. Lanjutkan. Ini juga penting untuk mengantisipasi ground attack, kan gitu. Tapi tidak ada salahnya kita yang sudah dinobatkan the most archipelagic country in this planet, ya tidak ada salahnya kalau kita ya little bit lah bahwa kita ini perlu model logistik yang berlapis. Betul. Nah, berlapis, model logistik maritim yang berlapis. Nah, apa artinya? Ya kan kita punya 5 pulau besar. Betul. Nah, gitu kan. Nah, kalau kita ngelihat tadi bagaimana di Iran seperti itu, jadi sekali lagi bukan hanya darat aja kita lihat. Nah, cadangan logistik kita tentunya kan mau nggak mau lebih sulit, Mbak. Kalau kita ngelihat 5 pulau besar saja, pasti Mbak mikirnya, oh gampang lah 5 pulau besar.
Sedangkan pulau lebih dari 17.500 pulau. Makanya cadangan logistik ini benar-benar harus tersebar. Nah, tersebarnya ini pasti Mbak akan pengen tahu seperti dan apa saja yang tersebar. Ya, dalam hidupan sehari-hari apa sih Mbak? Mbak sekarang kalau sudah keluar dari sini kan pasti ke pom bensin kan? Betul. Takut kehabisan, tiba-tiba nggak ada pasokan, nggak bisa jalan kemana-mana. Mau jalan ke tempat podcast ini dari rumah, nggak jadi podcast, udah di jalan, berhenti di jalan, kehausan dan lain sebagainya. Nah, perlu Mbak BBM ini. Kemudian ya tentunya pangan itu kan perlu Mbak. Pangan ini harus tersebar, harus diyakinkan di mana tadi 17.000 pulau. Nah, kemudian kita juga harus mengantisipasi Mbak. Kita tinggal bayangkan aja gimana COVID kemarin. Betul. Yang terjadi seperti itu. Nah, ini kalau misalnya tidak kita antisipasi dari jauh, apalagi sekarang sudah ada hantavirus lah, apa segala macam. Apa artinya? Yang tersebar tadi bukan hanya pangan, berarti kan termasuk obat-obatan, dan karena tadi itu Mbak bilang bahwa di tempat-tempat itu harus sudah punya pertahanan yang berlapis dan tiap-tiap 31 provinsi mempunyai intelijen yang masif, operasi yang mumpuni, personil yang handal, jalur logistik yang maksimal. Kalau di Iran, tadi saya bilang, nah maka di sini juga suku cadang harus diyakinkan ada di beberapa tempat. Kan tidak mungkin Mbak, misalnya dari Surabaya, suku cadangnya nggak ada. Adanya di mana? Adanya di Matraman, di Paldam atau di mana, kan nggak lucu gitu. Apa artinya? Berarti tersebarnya itu termasuk suku cadang. Dan yang tidak kalah pentingnya, perang ke depan ini kan pasti C4IS ya kan, C4 Control Command Communication Computer gitu kan, intelligence and then surveillance dan recognition, C4ISR ya, salah. Nah, ke depan seperti itu yang kita hadapi. Apa artinya? Artinya di sanalah bermainnya electronic warfare. Apa artinya perang elektronik? Artinya di sana communication is very important. Jadi tempat-tempat yang kita waspadai penyebaran tadi, termasuk di dalamnya adalah komunikasi dan tadi yang saya sampaikan suku cadang itu maksudnya militer pertahanan masing-masing. Kita ini kan berpikir Indonesia Mbak, dari lesson learned tadi, jangan sampai kita sudden attack. Jangan sampai kita ini kalau orang bilang itu RBT. Mbak tahu RBT? Rencana bangun tidur. Nah gitu kan, jadi jangan semuanya serba RBT. Nah, kita punya Sisankam Rata Sishanta dan sudah bagus dilaksanakan. Cuman dalam hal ini perlulah Sishanta itu kita terjemahkan bukan hanya slogan, dan perlu agar Sishanta ini benar-benar manifestasi dari hubungan sipil dan militer. Bahwa kalau misalnya external threat itu udah bukan, kan gua bukan tentara, kan gua sipil gitu kan. Ngapain gua, ini kan bukan urusan gua, nggak bisa. Nah, jadi harus sudah diartikan Sishanta ini memang mutualisme, ya, mutualisme antara rakyat dan tentara harus benar-benar solid menghadapi baik ya eksternal maupun internal threat, to my perception. Nah, tadi kan kita bicara industri sipil Mbak di Iran, dia sudah mandiri. Ini kita ini kan sudah 200, hampir 300 juta kan Mbak penduduk kita, 188 penduduk Indonesia ini. Nah, ini kan harus ada kerjasama yang bagus, Mbak. Industri-industri sipil dan militer ini harus ada kritis, maksudnya analisa kritis, karena hubungan yang solid sedemikian rupa sehingga untuk perwujudan bela negara ini ada. Tapi tentu itu berkaitan erat dengan pemimpinnya juga kan ya, Pak? Karena kan kita lihat tadi kan Iran punya sistem kepemimpinan yang berbeda gitu kan Pak. Saya sebenarnya penasaran juga, apakah itu berkaitan dengan regenerasi pemimpinnya? Bagaimana sistem mereka ini menjaga agar kekuasaan dan negaranya ini tetap bisa berjalan dengan situasi politik dan keamanan yang berubah Pak? Kan itu mungkin perlu kita
ketahui gitu Pak. Itu gimana? Ya, gini Mbak ini kayak sudah pernah tinggal di Iran ya nanyanya ya. Justru karena belum Pak, jadi saya penasaran Jadi di sekali. sana itu Mbak, itulah tadi yang belum saya sampaikan sama Mbak. Ada Artes, ada IRGC. IRGC ini SPA, Pasdaran Garda Revolusi. Jadi kalau Artes ini di sanalah bagaimana tentara itu dibentuk structurally dengan educational background dan lain sebagainya, maka IRGC ini adalah pasukan khusus untuk menjaga marwahnya Republik Islam Iran, untuk menjaga velayat evaki, melanjutkan political continuity agar tetap RII ini tetap ya cita-cita 79 lah, dirubah dari monarki kemudian jadi Republik Islam Iran. Jadi di sanalah Mbak kekuatan daripada IRGC ini. Bahkan saat sekarang ini negara itu, ini negara IRGC bukan, gitu. Ibaratnya begitu. Karena apa? Mutsaba juga alumni IRGC. Namun Mbak, ini negara kan negara republik. Mbak lihat dong singkatannya Republik Islam Iran kan, itu kan. Republik berarti kan mengenal demokrasi. Kan nggak monarki yang anaknya jadi orang, cicit jadi orang, cicit itu saja, orang lain nggak boleh jadi pemimpin. Itu tidak di sana. Dia tetap akan merit system, gitu loh. Akan di siapa yang pantas, kan? Emang di sana kan republik, tapi republik yang memang religius Islam dalam hal ini. Merit system tetap ada. Dan memang di sini adalah negeri para mullah, gitu. Jadi kalau kayak Mutsaba ini, ya memang accredited mullah yang terpilih. Jadi mullah itu pemimpin agama yang luar biasa terakreditasi, gitu. Bukan hanya melulu sebagai IRGC, meskipun juga alumni IRGC. Ibaratnya gini lah Mbak, si Mutsaba ini bukan hanya sekedar pemimpin. Dia kalau misalnya disuruh ngaji Yasin bisa lah, disuruh ngimami bisalah, ibaratnya gitu kan. Disuruh adzan bisalah, disuruh mimpin sholat jenazah bisalah, gitu. Ya ada ukurannya tersendirilah di sana gimana mullah itu. Saya kan belum diangkat mullah di sana. Nah apa artinya? Jadi republik yang base religius, gitu loh. Jadi republik yang memang perjalanannya itu religius, yang makanya tadi yang saya bilang dari awal bahwa Saudi juga ngeri-ngeri sedap, negara-negara monarki itu ngeri-ngeri sedap, walaupun tidak hanya Iran karena nuklirnya atau rudalnya, karena politically influence, ya, itu kan sphere of influence, kekuatan daripada keterpengaruhan itu Mbak, yang menurut saya perlu. Nah, yang paling terakhir, ya, kalau Indonesia tadi kan sudah saya bilang bahwa kalau bisa itu archipelagic maritim yang berlapis. Nah, kan tadi kita ngelihat bagaimana Iran diblokade, bagaimana yang hanya mempunyai, saya katakan hanya, meskipun itu adalah pintu gerbang global energi buka tutupnya, energi dunia, Hormuz, kan gitu kan. Ini kan harus ada lesson learn-nya gitu kita. Betul. Apakah kita tidak punya copy paste-nya Hormuz? Punya, Selat Malaka. Itu kan perjalanan dari Hormuz kemudian menuju ke Asia, di mana ke Asia itu banyak diambil oleh Cina dan India, melewati Selat Malaka. Nah, saya tidak bilang bahwa setelah Hormuz Selat Malaka, saya tidak bilang. Mudah-mudahan Hormuz ini selesai aja. Tapi kan kita punya prinsip, civis pacem para bellum. Bersiaplah kamu, ketika kamu damai, sebetulnya itu adalah persiapan untuk perang. Dan itu bagus punya prinsip kayak gitu. Apa Iran tidak begitu? Lihat petinggi-petinggi Iran. Apa yang dia bilang? Ini bukan gencatan senjata, ini bukan ceasefire. Ini adalah tahapan perang. Tahapan perang, kalimatnya begitu, Mbak. Jadi dia nggak kaget kalau naik turun dari power projection, project freedom, turun project freedom plus. Dari kemarin dibilang loaded, lock and loaded, kemudian macam-macam lah itu koersifnya itu. Tetap saja si Iran nggak mau, kalau mau koeksis ya with no koersif. Kalau berdampingan ya jangan kekerasan dong. Kan kita punya dignity, kita punya pride, kita punya kebanggaan dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi
Hormuz, ya kan. Akhirnya sampai sekarang itu ini sebetulnya nuklir atau Hormuz sih? Ada yang analis menyatakan Hormuz, karena bagaimanapun juga orang kelaparan, gini. Saya kok kurang setuju ya. Kurang setujunya itu, I think that's just the same philosophy. Ini filosofinya kan sama dengan chicken and eggs. Siapa yang tahu antara ayam sama telur? Kata telur, gua duluan. Kata ayam, ya lu kan telur dari gua. Nggak ada selesainya. Jadi apa artinya? Inilah Mbak kalau sudah leverage itu, no bargaining at all. Mana Iran selalu mengcounter paket besarnya Amerika. Paket besarnya Amerika kan selalu bilang bahwa blockade, maksimum blokade. Kita buka Hormuz. Iran, kamu nuklirmu harus nol. Jangan lagi memperkuat balistikmu dan lain sebagainya. Apa jawab Iran? No. Janganlah kamu main paket besar begitu. Satu-satu nape. Kita predelin, silahkan blockade, kita selesaikan Hormuz, kita duduk baik-baik. Ya, sebetulnya ini buka ruang diplomasi sih Mbak, gitu kan. Nah, selesaikan baik-baik, baru nuklir. Tapi Amerika kan nggak mau. Nah, tadi kita kan berbicara Indonesia. Nah, itu baru Hormuz. Nah, bagaimana Selat Malaka? Gitu. Apakah kita saat sekarang ini sudah menghitung, ya kan? Berapa sih persentasenya kita dibanding dengan Singapura dan Malaysia? Dengan tidak mengurangi rasa hormat bahwa kita mau bertengkar, berkonflik. Kita ini bicara civis pasum para bellum. Bagaimana udara kita dengan fear kita yang dengan Singapura? Kenapa kita bicara fear? Ya dulu-dulu mungkin ya udahlah. Bisa di atas daratannya Indonesia tapi punya Singapura. Ya, saya tidak mau mengulang lagi lah. Ada kebijakan-kebijakan yang tentunya sudah ditempuh. Tapi ini perlu. Kenapa perlu? Lah buktinya tadi. Project Freedom. Langsung seumuran jagung nggak jadi. Kenapa? Ini Saudi Arabia nggak ngizinkan. Pakai udaranya Arab untuk nyerang Iran. Alasannya Arab kan macam-macam. Jangan begitulah. Kamu nggak ngomong sama saya. Giliran gitu langsung pakai aja. Lu pikir kalau lu nyerang Iran nggak ke gua, nanti kalau rudalnya Iran mencolat lagi ke tempat gue, lu tanggung jawab apa segala macam gitu. Nggak usah. Sebentarnya lagi, ya udah deh pakai deh. Kenapa? Ya karena dia masih terpengaruh dan dia masih merasa bahwa perlu sama Amerika. Macam-macam lah Mbak, itu kan namanya national interest-nya dia dan lain sebagainya. Mungkin ada deal di bawah meja bahwa ya udah jangan serang ya apa segala macam. Karena gua juga mikirnya kalau Iran nyerang nanti gimana? Ini musim haji kan, Mbak, gitu juga kan. Walaupun juga memang mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, bagaimana dengan selat-selat yang lain? Bagaimana dengan Selat Lombok? Ya kan? Kita tadi bilang Selat Malaka. Bagaimana dengan Alki? Alki kita Alki 1, Alki 2, Alki 3. Kemudian bagaimana juga dengan Laut Natuna? Nah, Mbak pakai nanya-nanya, sih ke Indonesia sih. Saya menjawabnya ya itu tadi, civis pasum para bellum. Dan saya yakin ini Presiden sudah pasti antisipasi. Karena saya tertarik soal Bapak menceritakan soal desentralisasi tadi soal Iran itu, mungkin kan bisa diterapkan di Indonesia kan Pak, makanya tadi saya tanya itu. Ya dan, itu Pak, Mbak. Ada hal yang saya mau tanya juga itu soal ini Pak. Saya nggak boleh ya minum ya? Boleh Pak, silakan. Sebenarnya positioning Indonesia terkait ini tuh bagaimana Pak? Mungkin ada persepsi bahwa simpati global terhadap Iran kan meningkat ya, tapi kalau saya lihat Indonesia sepertinya biasa-biasa saja gitu. Nah, positioningnya Indonesia di tengah dinamika ini gimana Pak? Di tengah dinamika ini, Mbak mau menanyakan di posisi apa? Mbak melihat dari sisi agama atau Mbak di sisi politik? Ya, saya akan jawab secara bersamaan. Kalau secara politik kita kan sudah non-blok, Mbak. Nah, kita akan bagus apabila kita take side nobody. Kita tidak memihak siapa-siapa. Gitu. Dan tetap berpegang bahwa
satu musuh sudah kebanyakan dibanding 1000 kawan. Nah, memang kita bebas aktif, tapi bebas aktifnya ya harus selektif. Bebas aktif dengan hitungan-hitungan yang terukur, yang sedemikian rupa, mau non-blok, mau bebas aktif yang selektif, mau apa saja, kita uphold our national interest. Kita harus angkat, junjung tinggi, setinggi-tingginya national interest kita. Baik itu national interest menyangkut vital interest, baik itu national interest yang menyangkut important interest, baik itu national interest yang menyangkut marginal interest, baik itu national interest yang menyangkut survival interest. Nah, kalau membahas ini di podcast berikutnya aja. Panjang ya, Pak. Jadi intinya ya kita pada posisi non-blok, dan kita kan punya kanal-kanal diplomasi. Kita masuk di 8, kita masuk G20, kita juga menginisiasi Asia Afrika yang saya itu menggelegar sampai detik ini. Kemudian kita juga ikut ASEAN dan lain sebagainya. Ini kan kanal-kanal, kita ikut OKI. Ini kan kanal-kanal yang memang kanal diplomasi kita tetap jalan aktif, dan saya yakin dan percaya Bapak Presiden sudah mengantisipasi ini semua, yang semuanya pasti for the sake of our national interest, demi untuk pencapaian national interest kita. Nah, gitu Mbak. Agar untung dan jangan buntung, kan begitu. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih, Pak. Ini udah dibanyakan banyak yang bilang ke saya, tolong tanyain ini sama Pak Budi ini. Yang bener, Mbak. Nanya kan bisa lewat WA ya. Kira-kira nih, Pak, kalau misalnya Trump itu jatuh atau ada pergantian kepemimpinan lah di Amerika, apakah hubungannya dengan Iran itu akan menjadi lebih baik? Lalu siapa yang akan menang di antara Iran dan Amerika, Pak? Mungkin itu untuk pertanyaan terakhir saya hari ini. Mbak, I'm not so sure. Ya. Begini, Mbak, negara yang well settled, negara yang sudah tersusun rapi, ya. Ini to my perception, Mbak. No matter who is the president, nggak masalah mau presiden siapa. Yang tetap jalan lurus dan tegak lurus adalah Kongres. Yang tetap jalan dan tegak lurus adalah program pemerintah, programnya Amerika. Kalau gantinya presiden, itu we are talking about the art of approaching. Kita hanya mendiskusikan seni untuk memimpin negara-negara lain, katakanlah gitulah ya. Seni untuk menjadi world police. Nah, dia kan dianugerahi world police itu, ya, meskipun ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi kalau menurut saya, Mbak, memang kalau misalnya kita ngelihat itu Rouhani sama siapa, Mbak, yang presiden yang pernah ke Menteng, jadi saya lupa saya. Obama, ya kan, Mbak? Kan berhasil dengan JCPOA, ya kan? Berhasil dengan Joint Plan of Action itu, Comprehensive Plan of Action itu di 2015. Berhasil kok, succeed. Ya. Tentang the way to approach-nya si Obama itu dengan, ya, kalau sama Indonesia, saya pernah makan nasi goreng di Menteng. Dibilang begitu aja udah langsung termehek-mehek gitu kan. Aduh, baik banget nih Obama gitu. Hanya begitu. And he did at that time. Itu dia lakukan ke selamat Nowruz, selamat hari ulang tahun, ke Rouhani dan lain sebagainya. Nggak tahulah yang cara-cara lain yang indah romantisismenya mereka. Karena selamat Nowruz itu di sana meaningful, Mbak. Big event. Tahun barunya sana kan nggak kayak kita. Nggak kayak 1 Januari. Sana bulan Maret kalau nggak salah Nowruz itu. Itu besar, Mbak. Jadi kalau nggak pernah ke Iran, ya nggak tahu Nowruznya itu seperti apa. Di Iran Nowruznya itu kayak kita hari apa itu, Pak? Yang Februari yang kita hari cinta itu apa namanya? Valentine. Valentine. No, itu yang namanya Nowruz, Mbak. Kalau Mbak di sini ngelihat Idul Fitri,
tidak nikmat kalau nggak pulang kampung, gitu kan. Pakai sepeda motor lah, wah, berjam-jam lah. Anaknya didudukkan di depan, di belakang masih ada 2, jadi satu sepeda motor itu 4 orang. Lah itu lebih dari itu, Mbak. Semua orang tidak ada di rumah. Semuanya orang keluar ke kebun-kebun, ke Monas lah, kemana, pokoknya ke kebun-kebun luar rumah lah. Masak di luar, apa di luar, bagi-bagi, pokoknya masif lah Nowruz itu. Sampai ibaratnya dulu saya punya apa, gimana ya kalau misalnya Iran ini diserang pada saat Nowruz. Saking raminya. Nah, di sana mungkin, ya itu tadi saya bilang, beda pemimpin, beda the style and the art of approaching, jadi seni-seni untuk mendekati. Akhirnya ya Rouhani bisalah datang ke JCPOA dengan P5+1 itu. Ya. Ditambah satu negara itu saat itu. Nah, Jerman, Eropa dan Jerman kalau nggak salah kan ya. Nah, itu berhasil, akhirnya ya sudah sekian persennya dikasihkan ke Rusia untuk ibaratnya lu nuklir ya nuklir deh. Tapi jangan begitu amat, kenapa? Nah, begitulah dengan ukuran-ukuran. Nah, dilihatlah oleh si Trump ini. No way, katanya Trump. Apa-apaan ini? Kayak gini mah, ini bukan tujuan gua. MAGA gua nggak kayak gini. American First gua nggak kayak gini. American Great Again itu, Mbak. American First itu. Nah, nggak begini. Nggak ikut. Keluarlah dia di 2018. Nah, apa keinginan dia? Tetap nuklir. Sampai sekarang, tetap nuklir yang diinginkan. Mau, ya itu loh Mbak, kalau yang dibilang mau makannya apa, minumnya itulah ya kan, gitu kan. Nah, mau siapapun presidennya, Amerika tidak pernah mengizinkan Iran punya nuklir. Jadi kalau Mbak mau nanya presidennya siapa saja, ya Mbak lihat aja. Paling naik turunnya ya ujungnya nuklir terus begitu. Karena apa, Mbak? That's what we call it national interest. Jadi national interestnya Iran seperti itu tidak ketemu dengan national interestnya Iran. Amerika seperti itu, Iran seperti itu. Jadi no matter who is the president, but Congress matter most. Jadi nggak masalah. Mau presidennya siapa, tetap jalan seperti itu. Dan kalau Mbak menanyakan, Mbak ini pertanyaannya sulit-sulit banget sih, sudah pernah ke Iran kali ya? Siapa pemenangnya? Saya akan membagi 3, Mbak. Try to classify it into 3 countries. Bagi 3 ini, to my perception, ya siapa sih sebetulnya puppeter of the puppeter dari semua ini? Dalang dari segala dalang, dari semua berkecamuknya masalah ini siapa? Berarti orang yang sangat bebas, sangat powerful untuk mengescalate, untuk menaik turunkan situasi. Coba Mbak mungkin juga capek kali dengerin. Tadi kan udah saya ceritakan dari awal, bagaimana naik turunnya. Ini karena freedom, nah jadi anu lagi. Ini namanya Project Freedom ini, Mbak. Ini kan dimandalayudakan, diimplementasikan bahwa Project Freedom ini adalah untuk menenangkan ekonomi global. Nah, sambil untuk menenangkan ekonomi global, semuanya ini simultaneously, berbarengan, dirancang oleh yang namanya Trump. Tetap military coercive diplomasi, tetap blokade keras, sambil dia bilang bahwa ini adalah untuk tujuan membebaskan pelayaran sipil, pelayaran perdagangan, dan tetap dia blokade, tetap military coercive diplomasi, tetap dia menekan Iran, sambil dia bilang sama Iran, kamu mau menerima proposal saya atau lu terima serangan gue. Tetap itu dilaksanakan. Dan juga tetap satu lagi, apa? Dia sambil ngetes negara. Korea Selatan, lu ikut gue apa enggak? Gitu. NATO. Sambil dia, lu NATO nggak mau bantu gue kan? Nah, baru datang Inggris sama Perancis dan sebagainya. Kan dia bilang, get away, lu mau ngapain ke sini? Dengan dia yang sudah lewat
Laut Merah kemudian ke Teluk Aden ini dalam perjalanan. Yang dia sudah ngomong, Prancis, saya datang untuk misi melihat bagaimana atau kapal-kapal ini dibebaskan tolong. Tapi nothing to do with blockade. Saya tidak ada urusan dengan blokadenya Amerika. Nah, Inggris juga sudah mulai ngirim juga. Nah, apa artinya? Artinya itulah Amerika. Naik turunnya sampai dia NATO nggak bantu itu kan something weird, sesuatu yang sangat aneh, strange, kan gitu kan. Oh bisa lu nggak dibantu kan gitu kan. Arab sendiri ya walaupun Arab itu juga hedging, Saudi Arabia itu dia sambil lirak-lirik juga ke Cina, ke Pakistan, kemana yang itu sebetulnya juga sudah dicium sama Amerika sehingga Amerika juga pasang juga ini deternya kan. Nah, itulah Amerika, puppeteer of the puppeteer, dalang dari segala dalang. Nah, di dalam peperangan ini Mbak, yang tadi saya bilang cost imposition strategy yang dilakukan sama Iran, ada negara yang luar biasa, dia very costly. Dalam melakukan perang ini, luar biasa dia. Memang benar-benar dia, ya gimana, 6.500 ton bantu sama Amerika. Letter apa itu, yang paling terakhir, berapa ton itu pengiriman munisi dan sebagainya. Belum logistik yang lain, ya kan? Belum lagi hak-hak vetonya Amerika itu 50 kali hak veto itu dikasihkan sama Israel. Ya, Israel ini ya benar-benar dia melakukan pertempuran peperangan yang sangat costly. Nah, yang costly inilah Mbak, yang sebetulnya nanti kan habis cost-nya. Kalau misalnya Amerika tidak bantu dan lain sebagainya, kan dia akhirnya berhasil. Yang berhasil Iran. Strateginya Iran adalah cost imposition strategy yang akan membuat musuhnya itu habis koceknya, dan dia habis. Nah, ini semua theater of war. Jadi teater dari perang ini saat sekarang ini yang diorkestratingkan oleh Amerika. Ini kan sebetulnya konflik of endurance. Ini sebetulnya adalah uji ketahanan. Ya, Mbak, nggak usah saya ngomong, Mbak sendiri udah pasti jawab. Bisa, udah 1 jam lebih kita ngomong. Kalau konflik of endurance, terus who is the winner? Nah, ya the winner-nya Iran. Karena dia paling tahan. Dia sudah accustomed to artinya udah familiar kan? Familiarize, dia sudah terbiasa 47 tahun. Gitu loh. Dengan situasi seperti ini. Dan yang paling proven, yang paling dekat di depan mata kita adalah, ini buktinya masih hidup dia. Kok belum rata sama bumi? Kalau memang itu di air strike sama Amerika dan lain sebagainya, sama Israel dan lain sebagainya, gimana mau rata sama bumi wong dia punya kekuatan proksi? Houthi yang ada di Yaman, Hizbullah yang ada di Lebanon, belum lagi milisi yang ada di Irak, belum lagi milisi yang ada di Suriah. Bagaimana dia mau habis? Kemudian ya dia produk-produk rudalnya yang masif, yang tadi kemandirian industri tadi. Kemudian bagaimana dengan rudal-rudal dia, rudal jarak pendek yang sampai 300 sampai 1000. Bagaimana yang rudal jarak sedang yang 300 km sampai 1000 km sampai 300 km. Bagaimana rudal yang ICBM-nya dia, Intercontinental Ballistic Missile, yang 3000 km sampai 450 km sampai menjangkau semua yang terjauh. Inggris, Prancis, termasuk Diego Garcia yang ada jauh di bawahnya Samudra Hindia. Nah, ini kan sudah dirancang mau sama Iran. Dan kalau misalnya masih ditanyakan, apakah proven itu? Lah kemarin yang rudal jarak dekatnya udah dicoba. Yang cost 300 sampai 1000. Itu kan bisa masuk semua itu. Mulai dari Kuwait,
Qatar, Bahrain, UAE, Oman. Nah, semua. Bagaimana dengan jarak menengahnya? Jarak menengahnya udah masuklah semuanya itu yang termasuk Saudi Arabia, lanjut lagi jarak menengahnya, jarak sedangnya dia. Nah, ICBM-nya ya tadi Inggris, Perancis. Nah, apa artinya? Artinya Iran masih eksis. Mana Pak buktinya? Lah ini lagi dibuktikan. Nah, gitu. Tinggal Mbak doanya memang mau dibuktikan apa enggak, karena Diego Garcia itu ya agak di moncong-moncongnya Sumatera lah kan gitu. Nah, berarti di conflict of endurance ini Iran is the winner dengan tidak mengurangi rasa hormat. Dengan kita menghitung-hitung gitu. Nah, itu yang Mbak tanyakan kalau masalah nanti siapa pemenangnya seperti itu. Baik, Pak. Baik nih, saya hari ini bicara dengan Bapak nih rasanya saya udah sampai di Iran nih. Memahami dinamikanya mereka. Bapak Majen TNI Purnawirawan Profesor Dr. Bapak Budi Pramono, terima kasih banyak atas pandangan, pengalaman, dan analisis yang telah dibagikan bersama Podcast 9 hari ini. Tentunya diskusi ini memberikan perspektif yang sangat menarik bagi kita semua untuk memahami dinamika Timur Tengah, hubungan Iran dan Amerika Serikat, serta dampaknya bagi Indonesia. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar Podcast 9 yang telah mengikuti episode kali ini. Saya Jovin Kabandini, seperti yang selalu saya sampaikan, tegakkan hukum, berikan keadilan.